KB Entertainment. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ambil cerita dari yang namanya Rezi Pepe. Dia mencoba membagikan kisahnya dan pengalaman seramnya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Sewaktu aku SMP, ya, kejadian tengah malam. Waktu itu pas malam Jumat dan cuacanya lagi hujan deras. Rumahku waktu itu banyak yang bilang bahwa rumahku terdapat banyak hantunya. Namun aku juga merasakan dan menyadari emang sih sekilas bahwa rumahku emang banyak hantunya. Pernah kejadian pas waktu itu aku sedang di lantai 2 rumahku. Aku menyimpan gelas di meja, terus aku turun ke bawah karena kamarku ada di bawah. Aku terkejut karena aku baru turun, pas menginjak anak tangga pertama, gelas itu tersebut tiba-tiba jatuh ke bawah. Aku coba positif aja, dan aku kembali lagi terus mengambil gelas yang jatuh, dan tanpa sengaja aku melihat baju daster merah melayang. Aku langsung berdiri dan mencoba melihat, dan apa yang terjadi, tidak ada apa-apa di sana itu. Aku berlari ke bawah dengan gelas yang masih berada di tanganku. Itu kejadian pertama yang aku alami. Kejadian kedua, waktu itu pukul 23.33 malam, atau mungkin setengah 12 malam ya. Waktu itu hujan deras. Ketika ibuku sedang tidur, tiba-tiba dia merasa kesakitan di bagian perutnya. Dia memanggil-manggil namaku, dan aku pun langsung bergegas mendatangi ibuku. Setelah aku sudah di hadapannya, dia menyuruhku untuk memanggil tukang pijit. Otomatis aku pun menolak karena ini sudah malam dan cuacanya di luar hujan deras. Tapi ibuku benar-benar memaksa. Ya apa boleh buatlah. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Mau gak mau aku turuti. Kalau aku tidak turutin, aku juga tidak tega melihat ibuku yang kesakitan. Singkat cerita, aku pun pergi ke tukang pijit. Aku sudah bolak-balik ke rumah tukang pijit, lalu ke rumahku, dan bilang ke ibu aku bahwa tukang pijitnya tidak membuka pintu rumahnya. Namun saat itu ibuku benar-benar memaksa lagi untuk ke rumah tukang pijit itu. Dan ini yang terakhir aku bilang, dan aku bergegas. Aku datang ke
rumah pijit itu dan lagi-lagi tidak membukanya. Mungkin karena udah malam juga sepertinya. Dan aku pun pulang, tapi tidak ke jalan awal yang dilewati, karena aku pikir biar cepat datang ke rumah. Jadi aku mengambil jalan pintas ke jalan gang kecil. Namun cerita dari yang pernah melewati gang kecil ini, sampai katanya di gang kecil tersebut banyak yang bilang banyak hantunya. Tapi aku coba positif aja. Saat itu aku terpaksa jalan ke gang kecil itu karena terpaksa waktu udah malam juga banget. Terus hujan deras, begitu deras. Dan aku pun berjalan melewati gang kecil itu dengan rasa was-was mencoba bergegas. Namun seperti ada yang mengikuti dari belakang. Namun saat dilihat gak ada. Lalu aku pun meneruskan perjalananku. Itu benar-benar aku melihat sesuatu dari kejauhan, seperti bayangan hitam yang berdiri. Saat itu dengan rasa penasaran aku pun terus jalan. Karena kalau aku balik lagi terlalu jauh karena udah setengah jalan. Setelah agak dekat, namun bayangan hitam itu tidak ada. Aku pun merasa aneh, dan aku pun langsung jalan lagi dan sampailah di rumah. Itulah cerita dari yang namanya Regi Pepe.